deviasi sampel. Apabila nilai standar deviasi sampel merupakan dugaan populasi yang baik serta tidak terlalu bervariasi, maka nilai uji statistik Z akan menyebar seperti distribusi normal. Pada kasus sampel yang kecil, kasus di mana jumlah sampel itu pasti kurang dari 30, maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z itu tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil, dikembangkan suatu distribusi khusus yang kita kenal sebagai distribusi T atau T-student. Bagi teman-teman yang belum terlalu paham kapan akan menggunakan distribusi normal Z-tabel, kapan akan menggunakan T-tabel, berikut ini ada bagaimana cara menetapkan distribusi yang akan kita gunakan. Jadi jika N-nya lebih besar dari 30 atau N besar dan populasinya standar deviasinya diketahui, maka kita gunakan Z-tabel. Jika standar deviasinya tidak diketahui, kita juga akan menggunakan Z-tabel. Jika N lebih besar dari 30. Jika N lebih kecil sama dengan 30 atau N kecil, jika standar deviasinya diketahui, maka kita akan menggunakan Z-tabel. Namun jika standar deviasinya tidak diketahui, kita akan menggunakan T-tabel atau distribusi T. Nah, nilai-nilai distribusi T juga dinyatakan seperti ini ya, teman-teman. Di mana T itu adalah nilai distribusi T sama dengan nilai rata sampel dikurang dengan nilai rata populasi dibagi dengan standar deviasi sampel yang dibagi dengan jumlah sampel. Nah, ciri-ciri distribusi T juga itu yang pertama, distribusi T itu sama seperti distribusi Z, yaitu merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Ciri-ciri yang kedua, distribusi T itu seperti distribusi Z berbentuk gentah atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang berikutnya lagi, distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tapi dengan standar deviasi yang berbeda, sesuai dengan besarnya sampel N atau N. Nah, ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak misalnya 15, 25, dan sebagainya. Jadi kalau sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal seperti ini. Semakin besar, maka distribusi T itu akan semakin mendekati normal. Ciri yang berikutnya lagi yaitu distribusi T lebih mendatar dan melebar dibandingkan dengan distribusi Z. Dampak dari distribusi T yang lebih melebar adalah untuk suatu taraf nyata tertentu akan mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis pada distribusi Z. Untuk taraf nyata sebesar 5% dengan uji satu arah, maka nilai kritis pada distribusi Z itu jadinya 0,5 kurang 0,05. Dapatnya adalah 0,450. Sehingga probabilitas mempunyai nilai kritis 1,65 seperti yang sudah kita latihan tadi. Sedangkan untuk mencari nilai kritis pada distribusi T diperlukan dua hal. Yang pertama yaitu taraf nyata dan derajat bebas. Jadi kalau derajat bebas itu juga rumusnya adalah N kurang 1.
Nah, apabila digunakan taraf nyata 5%, contohnya uji searah dengan derajat bebas, misalnya 9, derajat bebasnya 9. Jadi N sama dengan 10, ada 10N, maka degree of freedom-nya atau derajat bebasnya adalah 10 kurang N, 10 kurang 1, jadi dapatnya adalah 9, degree of freedom-nya 9. Nah, kalau dengan taraf nyata 5%, maka nilai kritisnya adalah 1,833. Jadi ini contoh perbedaannya. T lebih mendatar dan melebar dibandingkan dengan distribusi Z. Jadi kalau nilai kritisnya alfa 5%, nilai kritisnya adalah 1,65, maka alfa 5% dengan menggunakan distribusi T, nilai kritisnya adalah 1,833. Dalam menguji rata-rata hitung populasi dalam sampel kecil, tetap mengikuti proses pengujian hipotesis sebagaimana pengujian hipotesis untuk rata-rata hitung pada sampel besar. Kelima tahapannya adalah yang pertama merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Terus yang kedua menentukan taraf nyata atau pada taraf lainnya serta mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel tes student. Yang ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Yang keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Dan yang terakhir adalah mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dalam nilai uji T. Contoh soal, pada 11 November 2013, harga saham perusahaan berbasis pertanian di BIE rata-rata itu 2.559 per lembarnya rupiah ya. Nah, untuk melihat bagaimana kinerja saham perusahaan berbasis pertanian di pasar modal, maka pada 30 Desember 2013 diambil 5 sampel dari perusahaan berbasis pertanian, yaitu terdiri dari 1 perusahaan tanaman dan perkebunan, 2 perusahaan perkebunan, 1 perikanan, dan 1 perusahaan pertanian lainnya. Dari 5 perusahaan tersebut diketahui bahwa rata-rata sahamnya mencapai Rp1.222 per lembar dengan standar deviasi 879. Pada taraf 1%, apakah harga saham perusahaan berbasis pertanian mengalami penurunan atau perbedaan selisih yang terjadi karena faktor kebetulan saja? Langkah berikutnya adalah menentukan taraf nyata. Nah, di sini tingkat sayangannya alfa sama dengan 0,01. Nah, untuk menentukan titik kritis, maka kita akan menggunakan T student. Nah, pada tabel T ini perlu diketahui taraf nyata dan uji searah atau dua arah. Dalam hal ini, taraf nyatanya 1% dengan ujinya searah. Uji searah. Maka yang kedua yang harus kita cari lagi adalah derajat bebas yang diperoleh dengan rumus N kurang 1 sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. Berarti degree of freedom-nya itu adalah 4. Maka berdasarkan hasil dari tabel T, nilai probabilitas yang diperoleh adalah 3,747. Berdasarkan tabel T, ini sudah ada tabel persentase distribusi T. Yang teman-teman lihat bagian atas ini adalah probabilitas untuk uji satu arah. Yang bagian bawah adalah probabilitas untuk uji dua arah. Nah, kalau yang hipotesis kita tadi, itu pengujiannya satu arah. Jadi kita perhatikan yang di atas ini. Nah, probabilitas kita itu 1%, berarti 0,01. Jadi ini yang akan kita lihat kolom ini.
Kemudian degree of freedom-nya yang bagian bawah ini adalah degree of freedom-nya. Total degree of freedom kita adalah 4. Jadi probabilitas dengan tabel T itu adalah 3,74695, atau kita buatkan 3 angka di belakang koma menjadi 3,747. Langkah berikutnya adalah melakukan uji statistik T. Dengan rumus yang ini, maka kita akan memperoleh hasil yaitu minus 3,4. Minus T kita adalah minus 3,4. Jadi untuk rata-rata sampelnya itu 1222 dengan jumlah populasinya yaitu 2559 per lembar, ya, dibagi dengan 879 standar deviasi dengan dibagi dengan akar dari N atau akar dari 5, dapatnya adalah minus 3,4. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis nilai kritisnya adalah 3,747. Jadi ini nilai kritisnya 3,747. Kemudian dengan nilai T-nya adalah min 3,4. Nah, nilai T ini nilai uji T-nya terletak di daerah tidak menolak H0 pada taraf nyata 1%. Ini menunjukkan bahwa harga rata-rata saham perusahaan berbasis pertanian tidak mengalami penurunan secara nyata. Selisih rata-rata hitung populasi pada sampel besar dapat digunakan pada sampel kecil. Nah, ini digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata dua populasi apakah sama atau berbeda. Ada 3 asumsi yang diperlukan dalam menguji selisih rata-rata sampel kecil. Yang pertama, populasi harus terdistribusi secara normal. Yang kedua, populasi bersifat independen. Dan yang ketiga, varians populasi harus sama. Nah, untuk melakukan uji T juga diperlukan penggabungan varians masing-masing sampel menjadi suatu penduga tunggal. Kenapa harus diperlukan hal itu harus dilakukan gitu? Kenapa? Karena hal ini dilakukan dengan dua pertimbangan. Yang pertama, kedua populasi itu memiliki varian yang sama, sehingga penggabungan semua informasi akan menghasilkan penduga yang terbaik. Yang kedua, kedua varians akan menghasilkan varians tertimbang yang memerhatikan karakteristik kedua populasi. Maka jumlah sampel dan varians masing-masing sampel juga sangat menentukan nilai dari penduga tunggal. Nah, rumus varians gabungan adalah sebagai berikut seperti